musim kemarau, binatang-binatang yang dilindas itu kan menjadi debu, menjadi kotoran, terbang, hinggap dimanapun. Teman-teman sekalian naik motor, hinggap di tangannya, hinggap di makanan. Itu sebetulnya menjadi sumber dari sebuah penularan penyakit. Yang keempat, melatih suatu kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita sudah terbiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan-kegiatan keseharian kita, tentu ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik, yang bermanfaat dan berguna untuk diri kita, bahkan orang di sekitar kita. Nah, peralatannya kita menggunakan air yang mengalir. Nah, gimana tuh Kak? Kalau kita tidak punya keran di rumah atau rumah kita hanya menggunakan sumur timba atau sumur yang diambil menggunakan ember. Nah, banyak alat, banyak cara untuk mengalirkan air. Salah satunya ya dengan cara ember yang dikasih lubang, kemudian bisa mengalirkan air. Atau bahkan menggunakan gayung, kemudian dialirkan. Jadi, jangan terpaku menggunakan dua buah wadah, apalagi di era pandemi saat ini itu sangat tidak disarankan kita mencuci tangan menggunakan dua buah wadah, ya, atau bahkan satu wadah. Jadi airnya tidak mengalir. Nah, itu sebaiknya jangan dilakukan lagi. Yang kedua, sabun. Tempatnya perlu enggak? Sebaiknya iya. Karena apa? Karena untuk menghindari kuman-kuman yang melekat di sabun setelah digunakan. Kemudian handuk tangan. Nah, handuk tangan ini juga penting karena kalau kita menggunakan tisu untuk mengeringkan tangan, biasanya tisu itu akan hancur. Hancur dan menjadi kotoran di tangan. Jadi ketika selesai mencuci tangan, kemudian tisunya hancur di tangan, itu alangkah perbuatan yang sia-sia. Kemudian sikat tangan bila diperlukan. Jadi kalau yang suka memelihara kuku panjang-panjang, nah ini harus menggunakan sikat tangan untuk membersihkan kotoran yang berada di sela-sela kuku jari tangan. Ya baik, jadi tadi cuci tangan, pelaksanaannya itu bisa dilakukan dengan 6 langkah mencuci tangan, ya. Dimulai membersihkan dari telapak tangan, punggung tangan, gitu kan. Kemudian selak-selak jari tangan, ya. Kemudian jari atau ujung dari kuku jari tersebut, ya. Dengan cara memutar ibu jari dan dengan cara memutar jari di telapak tangan. Ini yang berikutnya adalah pemakaian alat perlindungan diri atau APD. Ya, tujuannya melindungi pakaian pelaku PK dari kotoran. Nah, perlu diketahui juga bahwa APD pada perawatan keluarga itu minimal 3 item atau 3 jenis. Yang pertama masker, yang kedua sarung tangan latex, yang ketiga celemek atau apron. Kalau teman-teman sekalian yang belum pernah melihat bentuk dari celemek, ya, atau yang hanya kenal namanya apron, alat bantu untuk melindungi pakaian ketika memasak, nah itu namanya celemek. Dalam perawatan keluarga itu familiar dan itu sebaiknya selalu ada karena sempat
langka yang namanya baju pelindung di Indonesia. Sempat langka, sempat susah, sempat mahal, sempat yang lainnya. Ya, jadi sebetulnya dalam perawatan keluarga itu sudah ada alat yang sederhana yang digunakan untuk melindungi pakaian pelaku dari kotoran. Kemudian mencegah penularan pada saat pelaksanaan perawatan keluarga. Berikutnya juga mencegah infeksi silang dari pelaku perawatan keluarga dan atau sebaliknya. Jenis-jenisnya, yang pertama penutup kepala. Ada penutup kepala, kemudian kacamata, masker, celemek atau baju pelindung, sarung tangan, kemudian pelindung kaki. Ini jenis-jenis alat perlindungan diri. Lanjut. Kemudian cara menggunakannya, ini teman-teman sekalian nanti bisa lakukan di rumah ya. Ini ada teorinya. Nanti sama panitia dikasih ya, akan diberikan materi ini kepada teman-teman sekalian yang ikut webinar pada kesempatan ini. Jadi jangan khawatir, ini cara memakai APD-nya itu nanti tinggal dibaca dan dilakukan di rumah. Ketika adik-adik semua tidak mengerti dan tidak paham, hubungi aja Kak Lala di 0816 14 67 937. Oke? Atau di IG Kak Lala @lam_home_care. Kak Lala akan terbuka memberi jawaban dan sharing ilmu perawatan keluarga kepada adik-adik sekalian. Lanjut. Terus aja sampai ini, sampai menata tempat tidur. Yuk. Ya. Ini tolong, yuk. Kita langsung praktek aja ya.
Kak, nggak ada suaranya, Kak. Maaf Kak, suaranya nggak terdengar ya. Bisa diperjelas? Akan tetapi ya, jika kita semua sudah mempersiapkan segala macam bentuk dari pelayanan perawatan keluarga dasar di rumah, tentunya hal yang dapat menyebabkan penularan penyakit itu akan lebih lagi. Bahkan nanti juga bisa menyebabkan tidak adanya penularan. Angger didinya. Kemudian peralatan yang digunakan ya. Paraman. Mungkin kalau yang di luar daerah sana tidak ada tempat tidur ya, tidak ada tempat tidur, jangan dilihat dari bentuk tempat tidurnya, akan tetapi fungsinya ya. Kebetulan saat ini adalah tempat tidur medis ya, kita lihat yang sering juga kita jumpai di rumah sakit atau di tempat-tempat perawatan ya. Ini tempat tidur. Tempat tidur ini seharusnya memang menyesuaikan tinggi dari pelaku perawatan keluarga ya. Contoh saya, tingginya segini, pinggang saya ada di sini, tempat tidur ada di sini. Secara ergonomis atau ya tubuh, ketika saya banyak bekerja dengan posisi yang tempat tidur berada lebih pendek seperti ini, maka akan mengakibatkan sakit pinggang atau saraf kita terganggu. Karena kita harus banyak ya, menunduk atau membungkuk. Akan tetapi kalau tingginya itu sepadan dengan pelaku, maka kegiatan menunduk itu akan minimal atau bahkan tidak sama sekali dilakukan. Syarat tempat tidur yang baik adalah seperti itu. Kemudian juga sebaiknya panjangnya, ya, ini ada di kisi-kisi ya. Nah, bocoran buat kalian. Oh, kalau kasih tahu, makanya diperhatikan, ya. Panjangnya tempat tidur itu sepadan dengan panjang si sakit. Jangan terlalu panjang dan jangan juga terlalu pendek. Jadi harus sepadan. Jadi bukan panjangnya tempat tidur lebih tinggi dari si sakit. Nah, tapi harus sepadan. Itu kedua, dari tinggi dan dari panjang tempat tidur. Kemudian juga sebaiknya pada saat meletakkan tempat tidur, ya itu yang harus dihindari. Yang pertama, bau yang menyengat. Kemudian hembusan angin langsung, ya, yang mengarah ke tempat tidur. Kalau misalkan ada AC di atas, itu jangan pas aliran air kondisioner itu turun, kemudian kita meletakkan tempat tidur. Jangan seperti itu. Tapi setidaknya yang kena pantulannya saja. Baik itu AC maupun angin. Kemudian juga jangan meletakkan di dekat sumber bau yang menyengat. Karena beberapa klien atau pasien itu harus menghindari bau-bau yang menyengat. Contoh nih, pada saat pandemi saat ini, kalau misalkan tempat tidur kita letakkan berdekatan dengan dapur. Pada saat itu di dapur, ibu sedang memasak sambal misalkan, atau bahan-bahan makanan yang dari cabai. Tentu bau menyengatnya itu akan mempengaruhi pernapasan dari klien tersebut.
bisa batuk spontan, ya bahkan mungkin bisa muntah karena mual. Jadi sebaiknya memang ya harus dihindari dari sumber bau yang menyengat tersebut. Kemudian yang kedua, cahaya yang menyilaukan. Ketika meletakkan tempat tidur, jangan persis di atasnya itu ada lampu. Jadi pada saat dia berbaring, lampunya di atas, tentu itu akan menyebabkan tidak nyaman ya bagi kliennya. Jadi hindari ya, nanti bentuknya mungkin di sudut ada lampu. Nah, letakkan di sudut yang berbeda. Nah, jadi itulah syarat-syarat yang harus kita penuhi pada saat kita ingin menata tempat tidur untuk klien di rumah. Ya. Berikutnya peralatan yang digunakan. Yang pertama APD. APD-nya tadi hanya 3 saja ya, hanya 3. Yang pertama adalah masker, yang kedua sarung tangan latex, yang ketiga celemek atau baju pelindung. Kemudian tempat tidur, ada kasur, ada bantal, ada guling. Jadi antara bantal dan guling itu berbeda. Umumnya memang hanya tersedia bantal. Namun ketika di rumah biasanya alat untuk menghibur kesepian atau yang membuat nyaman klien itu adalah guling atau sesuatu yang bisa dia peluk. Boleh mengganti guling dengan boneka kesayangan, boleh. Yang terpenting adalah bonekanya tersebut harus dijaga kebersihannya. Kemudian alat-alat tenun ya yang terdiri dari kami sengaja menyiapkan peralatan-peralatan yang agak familiar di rumah. Sebetulnya kalau kita mau peralatan-peralatan yang modern saat ini itu banyak. Tapi saat ini kita mencoba untuk mencari peralatan-peralatan yang memang sudah tersedia di rumah. Sehingga teman-teman sekalian tidak merasa terbebani secara biaya ketika mau melakukan perawatan di rumah. Ada yang sakit, wah harus beli tempat tidur, harus beli kasur, beli bantal, beli guling, beli spray, alas perlak, gitu kan? Sarung bantal, sarung guling, selimut, wah semuanya harus beli. Di pikirannya seperti itu. Tidak perlu. Karena yang namanya perawatan keluarga itu ya menggunakan semua alat-alat yang sudah tersedia di rumah. Hanya kita sedikit modifikasi atau improvisasi agar tujuan dari maksud pelaksanaannya itu tercapai. Ya, jadi contoh seperti ini. Kita menggunakan kain spray. Boleh yang batik, boleh yang berwarna, ya bebas. Yang terpenting spray dan terbuat dari kain. Bukan terbuat dari daun pisang atau dari plastik. Ya. Kemudian kita juga membutuhkan perlak. Ini perlak. Ya. Ada jika memang tidak tersedia perlak, kita juga bisa menggunakan plastik yang agak tebal ya, yang dipotong sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini kalau di beberapa tempat, contoh di Pulau Seribu namanya cukin atau dipanggil cukin, atau kalau kita banyak menyebutkan kain batik ya. Kain batik semua mungkin tahu kalau kain batik itu dia panjang dan biasanya batik gitu. Ada batik Betawi, batik Jawa dan lain sebagainya. Nah ini kita gunakan untuk sebagai pengalas perlak atau kain pengalas perlak. Yang berikutnya ada sarung bantal, ya, ada sarung guling. Boleh juga jika tidak ada yang berwarna putih, tapi memang dalam perawatan sebaiknya menggunakan alat tenun atau kain-kain yang berwarna putih. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, supaya mudah terlihat ketika kotor.
Coba bayangkan kalau itu batik dan batik warnanya agak gelap. Ketika ada kotoran menempel kan sulit. Kalau tidak kita perhatikan dengan seksama gitu. Nah kan kerjanya kita mau melakukan perawatan, bukan mau menjaga atau menganalisis kotoran yang menempel di spray. Nah, kalau warna putih, tugas kita akan lebih mudah. Basah terlihat, kotor terlihat. Nah itu kenapa memang disarankan kita menggunakan yang berwarna putih. Kemudian yang terakhir alat tenunnya adalah selimut. Kak, kalau nggak ada selimut yang lurik-lurik kayak gitu, pakai selimut yang gambar Doraemon boleh nggak? Boleh. Saya juga pakai selimut Doraemon. Ya, kebetulan memang idola saya Doraemon dari kecil sampai tua pun saya tetap mengidolakan Doraemon. Ya, jadi boleh yang Doraemon, boleh yang Tweety, boleh yang Tinky Winky, Pooh, dan lain sebagainya. Silahkan, itu adalah selera masing-masing. Jadi jangan terpaku pada selimut yang lurik-lurik seperti ini. Ya, setelah semua peralatannya tersedia, ya, satu peralatan ketika kita nanti mau mengganti spray, yaitu keranjang pakaian kotor. Itu penting banget, terutama di era pandemi saat ini. Yang namanya keranjang pakaian kotor itu, setelah diangkat, semuanya langsung diletakkan di dalam keranjang pakaian kotor. Dibawa ke belakang, direndam dengan deterjen selama minimal 10 menit, baru kemudian dicuci dan dibilas. Ya, saya akan mencoba memperagakan bagaimana cara menata tempat tidur untuk klien. Teman-teman sekalian boleh mencatat. Ya, jadi kenapa sih Kak Lala tidak tampilkan slide-nya? Karena yang namanya perawatan keluarga ini tidak textbook. Atau teman-teman sekalian pada saat pelaksanaannya nggak harus sama. Kata, kalimat, koma, titik, nggak harus sama. Tapi dengan bahasa dan gayanya tersendiri. Itulah perawatan keluarga. Jadi kalau yang siap-siap untuk lomba, ini penting, diingat ya. Kalau kalian menghafal, kalian tidak akan menjiwai pelaksanaan perawatan keluarga itu. Kalian akan mendapatkan nilai bagus memang, tapi kalian tidak akan menjadi orang yang cerdas. Kenapa? Karena kamu hanya bisa juara di lomba, tapi tidak bisa melakukannya di rumah. Oke? Dari mulai spray, sebetulnya ada teknik tersendiri. Dan ini akan Kak Lala kasih hanya kepada tuan rumah saat ini. Kenapa? Karena kalau buat kalian jauh dan kalau ngajarinnya itu nanti terlalu panjang gitu kan. Jadi ntar tuan rumah yang dapat bonus trik bagaimana melipat dan memasang alat tenun supaya cepat. Jadi waktu pada saat pelaksanaannya itu bisa diefektifkan. Oke? Ingat pada saat kalian memasang spray yang harus diperhatikan adalah bagian atas itu harus lebih panjang. Kalian lebihkan sisanya. Kenapa harus lebih panjang? Karena biasanya kaki itu kan mendorong. Kalau yang di bagian kepala ini lebih pendek atau sama panjangnya dengan sisa di bagian kaki, biasanya yang di bagian kepala ini akan cepat lepas. Nah, ini akan lebih banyak kerutan dan spray menjadi tidak rapi. Ya, jadi harus lebih panjang sisanya di bagian kepala.
tujuannya untuk pondasi agar tidak cepat lepas. Tapi karena di era milenium ini kebanyakan yang sudutnya itu dari karet ya, tentunya hal tersebut kalian tidak bisa hindari. Makanya sering kan kejadian bagian kepala itu lepas, ya kan? Iya, sebetulnya itu. Memang sebaiknya harus yang tidak terbuat dari karet. Masukkan bagian kepalanya, ya, bagian kepala dan bagian kaki. Sisi kanan dan kirinya jangan dulu dimasukkan. Akan tetapi buat saja bentuk sudut. Tujuannya agar tidak banyak menyimpan atau kuman tidak banyak tinggal di situ. Itu kenapa dibuat sudut. Ambil perlat, ya. Letakkan berada di antara punggung dan bokong. Jadi jangan terlalu ke atas, jangan juga terlalu ke bawah. Syaratnya itu, dia harus ada di tengah nih. Di antara punggung dan bokong klien. Setelah itu, penting kita gunakan pengalas, ya. Tujuannya adalah untuk meredam rasa panas. Kemudian juga dia bisa menyerap keringat atau cairan dari klien atau cairan tubuh klien. Kalau tidak ada pengalasnya, biasanya basah kan di permukaan dari perlak ini. Tapi dengan adanya kain pengalas, tentunya cairan itu bisa diserap. Dan menghindari cairan itu meleber. Bahasa Indonesianya apa ya? Meleber itu pergi kemana-mana gitu, merayap kemana-mana. Sehingga membasahi kasur. Jika pada saat persiapan peralatannya itu baik, ya, maka sendiri pun bisa dilakukan. Apalagi kalau berdua, lebih cepat lagi. Itulah kenapa Kalala bilang cara lipatan Kalala sama cara menyusun kain Kalala yang nanti akan Kalala bonuskan sama panitia, itu akan menyebabkan kalian lebih efektif menekan penggunaan waktu yang sia-sia. Oke ya, jangan iri loh. Setelah spray, perlat, dan pengalasnya dipasang seperti ini, kita bisa rapihkan sisa dari alat tenun yang berada di samping kiri dan kanan. Caranya ya dari tengah aja.
Nah, baik ya. Jadi minimal seperti inilah tampilan dari ya tempat tidur ketika dipasang spray perlak yang ada di bawah pengalas perlak ya. Ini. Selanjutnya, tips bagaimana kita memasukkan bantal. Ya. Biasanya kalau di rumah ya, mungkin sebelum kalian melihat tindakan yang akan Kalala contohkan ini, pada saat di rumah kalian memasangkan sarung bantal itu banyak cara ya. Ada yang dijepit di bagian ini ya, ada yang di leher ya, ada yang di ketiak, pokoknya macam-macam. Padahal yang namanya bantal ini juga sumber penularan penyakit. Oleh karena itu sebaiknya dijemur ya 1 minggu sekali. Jangan sampai tahunan, mau lebaran baru dijemur ya. 1 minggu sekali gitu rutin, kalau ada panas dijemur supaya kuman dan kotorannya pergi dari bantal tersebut ya. Yang pertama ambil sarung bantal. Kebetulan ini ada di ujung ya. Kalau teman-teman sekalian mungkin di rumah itu ada yang lubangnya di 3/4 ini ya. Ada yang lubangnya itu, kebetulan ini pas banget. Jadi bukan digulung ya, tapi dikerut saja seperti ini. Dari pas mulai lubang dikerut, tidak digulung. Kemudian ya, satu sisinya untuk memegang bantal. Masukkan kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Jadi nggak perlu berantem, dijepit di leher, dijepit di sini, dibanting. Emang mau smackdown, ya? Jadi yang mudah aja. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang suka dilakukan yaitu membuli atau memukuli bantal. Nggak salah apa-apa dia. Tapi sering dipukulin, gitu kan? Nggak perlu juga. Hanya dirapikan saja. Nggak perlu itu dipukul, ditabok, dan lain sebagainya. Dia akan rapi sendiri kok. Nah, tipsnya yang berikut adalah, ini kan ada lubang ya. Lubang. Di sana ada sumber angin atau mungkin pintu masuk. Lubangnya itu jangan diletakkan mengarah pintu masuk atau sumber angin. Tapi dihindari seperti ini. Ya, berlawanan. Berlawanan arah pintu masuk atau sumber angin. Letakkan. Yang berikut adalah memasang sarung guling. Memasang guling juga biasanya lebih banyak berkelahinya ya sama guling. Pertama, kita kerut satu sisi dari tali. Sisakan saja kira-kira lubangnya selebar tangan kita. Kemudian ujung satunya kita kerut seperti mengerut sarung bantal. Ya. Kemudian pegang sama seperti ini, memegang. Kemudian ini kebetulan montok banget nih. Ya. Jadi agak susah. Banyak pertanyaan. Kalau bantalnya lebih besar dari sarung gulingnya, ya ganti sarung gulingnya sama yang agak besar sedikit. Kalau sempit banget ya nanti nggak bisa masuk, malah sobek. Nah kalau ini lumayan sempit, tapi akan menjadi mudah kalau cara melakukannya seperti ini. Ya, nggak perlu dijepit, nggak perlu pakai emosi. Terus ya, ini kalau mau slow motion bisa slow, kalau mau fast motion bisa fast. Tergantung dari kitanya maunya cepat atau tidak.
saya lambat supaya semuanya melihat dan memperhatikan. Ini kemudian diikat dengan baik, ya. Setelah itu kita letakkan. Karena kebetulan memang kliennya belum ada, kita letakkan saja di tengah. Dan yang terakhir adalah memasang selimut. Selimut, ya, letakkan melebar. Cukup di ujung dari bantal guling seperti ini. Kemudian satu sisinya kita buka. Setelah itu buat kantung di bagian kaki dengan cara melipat seperti ini. Dilipat, sisanya diselipkan ke bawah kasur. Nah, ini sudah, biarkan saja dulu sampai nanti ada kliennya yang berada di atas tempat tidur. Nah, biasanya kalian ya, kalau di Jakarta atau lomba-lomba perawatan keluarga di luar Jawa lah, biasanya masih menggunakan sistem menata tempat tidur tanpa klien di atas tempat tidur untuk tingkatan madya. Tapi kalau di Jakarta ini sudah tidak lagi nih, ada kliennya mulai meningkat. Jadi ada yang tidur atau ada kliennya, kemudian diganti spraynya. Caranya seperti apa? Caranya sama seperti tadi tahapannya, hanya dilakukan separoh-separoh. Ntar bonusnya buat tuan rumah lagi. Ya. Ya, bengong ya. Baik, kita lanjut ke materi tanda vital untuk tingkat madya. Adik-adik sekalian, semoga kalian bersabar, semoga kalian tetap semangat mengikuti kegiatan webinar ini ya. Ada lagi ilmu yang berikutnya yaitu mengukur suhu tubuh. Yang pertama tujuannya mengetahui suhu tubuh klien ya terhadap adanya kelainan pada tubuh. Dan kita juga bisa mengetahui perkembangan dari penyakit tersebut. Nah, itu tujuan dari mengukur suhu. Kalau suhunya meningkat, tentunya kan kita tahu dan mengerti, oh berarti penyakitnya bertambah parah, infeksinya bertambah parah. Nah, itu. Yang kedua adalah membantu dokter dalam menegakkan diagnosis. Ya, jadi tentunya dokter akan mengerti apa diagnosa selanjutnya nih dengan catatan-catatan yang diberikan atau perkembangan dari suhu tubuh klien tersebut. Peralatan ketika kita mau melakukan pemeriksaan suhu tubuh, ya, yang pertama APD, kemudian baki atau nampan ya, yang berisi termometer. Termometer saat ini ada
banyak dijual yang bentuknya seperti gun atau tembakan ya, yang digital, modelnya macam-macam. Namun ketika kita tidak paham, ketika kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, kendala bukan? Kendala. Oleh karena itu sebaiknya siapkan termometer air raksa di rumah atau termometer yang manual di rumah. Apa sih kelebihannya? Yang pertama, bisa disimpan lama. Kalau kita rawat, kita jaga sehingga tidak pecah, tidak rusak, tentunya akan tetap bisa digunakan sampai kapanpun. Bayangkan kalau termometer digital, kita simpan. Ketika kita gunakan baterainya habis. Kalau yang jenis baterainya bisa dibeli di warung. Kalau nggak bisa, mau lari kemana? Terus bisa nggak digunakan termometernya? Tentu nggak bisa kan? Jadi masalah kan? Nah, oleh karena itu sebaiknya kita gunakan termometer yang manual saja atau kita siapkan termometer manual. Selain murah, dia juga bertahan hingga sampai kapanpun. Kemudian yang kedua, Vaseline atau minyak kelapa. Ini ketika kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu pada bayi biasanya karena dilakukan di anus. Tentunya banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kita tidak boleh melakukan pemeriksaan suhu di anus. Yang pertama kalau kliennya punya penyakit kelamin misalkan, ambeien, atau kliennya hiperaktif ya, dan sebagainya. Kemudian yang namanya termometer untuk di anus itu juga bentuknya beda ya. Jadi jangan pernah kalian misalkan meriksa suhu di anus menggunakan termometer yang bentuknya itu besar, hanya ujungnya saja atau reservoirnya saja yang kecil. Tapi yang untuk anus itu dia sama ya. Sama dari mulai pangkal sampai ujung dia bentuknya sama, panjang. Jadi jangan sampai ketukar juga. Kemudian buku catatan harian atau buku kosong ya yang diisikan nama ya, nama kliennya siapa, usianya berapa, kalau bisa ya berat badannya juga berapa untuk mengetahui. Di situ nanti ditulis ya suhu makanan atau minuman. Jadi report atau laporan kalian tentang tindakan-tindakan yang telah kalian berikan terhadap klien itu harus selalu dicatat, jangan diingat. Kenapa tidak boleh diingat? Saya kan ingatan saya, hafalan saya hebat gitu. Kenapa nggak diingat? Aja biar gampang. Iya, bagi kamu itu gampang, tapi bagi orang lain belum tentu. Contoh, ketika kamu tidak ada di tempat, kemudian ada dokter datang. Dokternya nanya, ini sudah dikasih apa aja? Sudah minum belum? Sudah sarapan belum? Sudah diperiksa suhunya belum? Tentunya kalau kamunya tidak ada kan tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau kamu catat di dalam catatan, dokter tinggal membuka. Dibaca, oh ini. Kemudian dokter bisa menegakkan diagnosis. Atau tinggal langsung melakukan diagnosa. Lebih mudah dan lebih efektif kan? Dibanding harus dihafal dan diingat. Kemudian kasa, tisu, alkohol 70% ya untuk membersihkan termometer yang selesai digunakan. Kebanyakan gitu nih. Habis periksa ketiak, suhu di ketiak. Termometernya tidak dibersihkan, langsung disimpan. Nggak lama ada anggota keluarga juga yang sakit. Diperiksa suhunya di bagian mulut. Ya, diletakkan di pangkal lidah. Terus kata yang itu, kok asam-asam ya? Kata yang sakit.
Terus perawatnya baru ingat. Oh iya, tadi habis digunakan untuk memeriksa si Anu di ketiak. Alangkah luar biasanya kan? Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Karena itu sebaiknya selesai digunakan langsung dibersihkan. Caranya, misalkan itu termometer ya, dari bagian pangkal ambil kasa ya, kalian basahi dengan alkohol, kemudian kalian usap seperti ini. Ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Tapi dari atas ke bawah. Kalian pegang pangkal termometernya, bersihkan dengan kasa yang dikasih alkohol, ke bawah, memutar. Buang di tempat sampah atau kantong plastik. Ini yang nomor 5 ya. Bengkok atau wadah untuk membuang alat habis pakai. Buang ke dalam wadah atau juga bisa menggunakan kantong plastik ya. Kenapa? Kalian harus siapkan wadah khusus untuk membuang limbah-limbah infeksius atau limbah-limbah yang berkenaan dengan klien, karena ini adalah salah satu cara mencegah penularan penyakit. Ingat, tujuan kita melakukan perawatan keluarga kan salah satunya adalah mencegah penularan penyakit agar tidak menulari orang sekitar. Oleh karena itu harus kita perhatikan limbahnya, jangan sembarangan dibuang. Terutama masker nih. Ya, teman-teman sekalian saat ini menggunakan masker. Kalau dari kain lebih baik setiap 3 jam atau 4 jam sekali diganti. Jangan dari pagi sampai sore pakai itu aja. Ya. Karena sudah nempel itu yang namanya kumannya. Maskernya udah basah. Kemudian jangan juga sering-sering memegang permukaan masker. Baik itu bagian luar apalagi bagian dalam. Ya. Maaf. Masker medis saat ini dia bisa menghindari ya atau mencegah kuman atau virus yang masuk. Ini 95%-an lah atau 90% efektif mencegah. Dan sebetulnya ya adik-adik sekalian, semua masker itu bisa mencegah virus masuk ke dalam tenggorokan atau saluran pernapasan kita. Karena terutama ya virus corona dia itu ukurannya cukup besar. Antara 400 sampai 500 mikro. Jadi jenis masker apapun sebetulnya efektif untuk menahan. Hanya adik-adik sekalian harus ingat, kebersihan masker juga penting untuk dijaga. Caranya juga penting untuk diketahui. Bagaimana menjaga masker tersebut agar tetap steril dan layak untuk digunakan. Contoh, yang banyak sekali kita masih bingung. Cara penggunaan masker ini ya, kalau dulu waktu harganya murah, ini mudah sekali digunakan, dibuang. Kalau sekarang orang berpikir 12 kali
untuk ketika nempel terus dibuang. Maunya kan disimpan ya, disimpan terus nanti dipakai lagi gitu kan. Saat ini gitu. Mudah-mudahan cepat berlalu. Kita berdoa semua. Amin. Nah, biasanya ada warna hijau atau biru. Ya, kemudian ada warna putih. Yang sering sekali ya ketika orang awam seperti kita menggunakannya adalah warna putih berada di luar. Ya. Jadi makanya gini. Yang hijau ada di dalam. Padahal yang harus diperhatikan ketika menggunakan masker ini adalah yang pertama, di mana letak kawat penyangga hidung, ya. Kemudian kalau kawat penyangga hidungnya ada di sini, kerutannya, ya, kerutan dari masker ini itu harus menghadap ke bawah. Itulah yang berada di bagian luar. Paham ya? Kali lagi kalau ingatkan, jika rongganya menghadap ke bawah seperti ini. Kalau buka nih. Nah, ini rongganya menghadap ke bawah. Oleh karena itu, itulah bagian yang berada di luar. Kalau rongganya menghadap ke atas, seperti ini. Warna putih, rongganya menghadap ke atas. Ini bagian dalam, kenapa? Karena lubang hidung kita berada di bawah. Ya, bukan di atas. Jadi ketika kita menghirup udara, kalau ini lubangnya menghadap seperti ini akan lebih enteng. Tidak nyangkut, tidak menyumpel di lubang hidung. Ya, jadi itu juga hal sederhana yang selama ini mungkin tidak kita perhatikan sehingga pada saat menggunakan masker menjadi tidak nyaman. Ya. Menjadi tidak nyaman dan enggak betah. Itu tipsnya. Ya, lanjut. Baik, secara umum tempat untuk mengukur suhu itu ada ketiak, ada anus, ada mulut. Ya, secara umum. Namun sekarang kok di jidat gitu ya, di jidat atau di punggung tangan. Kenapa tuh? Ya alatnya aja udah beda. Ya kan? Udah beda. Terus kalau yang suka googling, lihat di Mbah Google tulisan. Ternyata efek radiasinya berbahaya. Wah, takut lagi. Jadi ketika dia mau ditembak, jangan dulu. Gitu. Kecuali yang cewek ditembak sama yang cowok. Mati. Iya kalau ditembaknya sama senapan. Tapi kalau ditembak gayanya anak milenial, ya, yang ditembak itu tuh, senang banget tuh ceweknya. Kan gitu ya. Ya jadi secara umum itu tempat untuk mengukur suhu ya ketiak, anus atau dubur, kemudian mulut. Nah jangan salah-salah, ini sebetulnya urutannya salah nih. Yang pertama kali ketika adik-adik mau memperagakan, ketika di lomba nanti ya urutannya itu dari mulai mulut. Dari mulai mulut, ketiak, anus dan dubur. Jadi jangan salah, dijelasin dulu bagaimana yang di ketiak. Dijelasin dulu bagaimana yang di anus. Ketika di mulut, berarti bekas ketiak dan bekas anus. Wah, repot nanti prakteknya ya. Iya. Jadi jangan terbalik. Yang kedua adalah menghitung denyut nadi. Nah, pada saat pemeriksaan nadi yang harus diperhatikan adalah yang pertama, gunakan 3 jari. 3 jari. Kalau yang profesional mungkin 2 jari dia sudah merasakan. Ya. Yang kedua, hindari memeriksa denyut nadi menggunakan ibu jari atau jempol. Hindari. Karena apa? Karena di ibu jari ini ada nadi tersendiri. Jadi jangan heran,
Kalau meletakkan ibu jari di meja misalkan, ya, atau dimanapun, loh kok ada denyutnya? Emang meja makhluk bernyawa, ya kan? Nah, tentunya akan terjadi kesalahan pada saat pemeriksaan kalau menggunakan ibu jari. Nih, kalau kasih contoh yang benar. Jarinya lurus. Lurus seperti ini. Ibu jarinya lurus. Dari oke menjadi lurus. Kemudian jari yang lain atau tangan yang lain, 3 jari yang lain, telusuri dari ujung ibu jari ini. Sampai di pergelangan. Stop di sini. Cari denyutnya. Jangan terlalu jauh. Ya, di sini saja. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan mencari nadi di pergelangan tangan di tengah ini. Jangan. Karena nadi bukan di situ. Ya. Ini juga buat kalian yang lagi depresi nih, yang lagi galau, ya. Kalau meriksa nadi atau mau motong urat nadi itu jangan di tengah. Gak bakalan ketemu. Ya, ada di samping. Ya, di atas dan 3 jari sebaiknya. Kalau sudah dapat denyutnya, hitung selama 1 menit. Jangan 1/4 menit atau 30 detik dikalikan 4 atau dikalikan 2. Itu yang benar. Karena yang namanya nadi itu selalu berubah-ubah setiap detiknya. Kalau kita gunakan patokan dikalikan 4 atau dikalikan 2, ya, itu akan menemukan hasil yang kurang akurat. Makanya hitung selama 1 menit. Itu yang benar. Itu ya, itu tipsnya memeriksa atau mencari nadi supaya benar, supaya ketemu. Kemudian menghitung pernapasan. Pada saat menghitung pernapasan, jangan diberitahu kliennya. Saya mau hitung pernapasannya, dimainin nanti sama dia. 1, 2, 3, ya. Pura-pura saja kalian menghitung nadi, megang pergelangan tangannya, kemudian letakkan di bagian perut atau dadanya. Tangan kita, ya. Pura-pura memeriksa, kemudian meletakkan tangan kita di perut atau di dada. Kemudian kita perhatikan bagian wajah dari klien. Jangan bagian dada atau bagian perutnya. Ini tekniknya. Sambil kita menghitung, kan kerasa tuh naik turunnya kan? Naik turun 1. Jangan naik 1 turun 2. Naik 3 turun 4. Bukan gitu. Menghitung napas itu ya tarik, lepas, itu hitungannya 1. Jadi naik, turun 1. Naik, turun 2. Gitu. Itu cara menghitung pernapasan yang benar. Oke, demikianlah penyampaian materi untuk tingkat madya pada kesempatan kali ini. Saya akan kembalikan ke moderator terlebih dahulu untuk kegiatan selanjutnya. Demikian. Ya, terima kasih kepada Kak Lala. Masya Allah banget ya, ini materinya tuh menarik tentang perawatan keluarga, yaitu menata tempat tidur, kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, meliputi dengan suhu, pernafasan, nadi, dan juga tadi tekanan darah belum ya Kak ya? Tekanan, untuk kalau tekanan darah untuk Wira. Baik, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya, banyak banget pertanyaan, hanya saja kami ambil beberapa saja untuk pertanyaannya, karena waktunya juga singkat ya. Ini sih enggak, tidak terlalu nyambung ke yang materi tadi ya Kak, tapi lebih ke ininya pentingnya perawatan keluarganya, iya.
di era pandemi ini. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Cantika Nurfadilah nih Kak. Asal sekolah dari SMPN 1 Kemiri. Pertanyaannya, kita kan harus mementingkan perawatan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, cara perawatan dan penerapannya seperti apa, Kak? Dan apa yang harus dilakukan apabila ada salah satu anggota keluarga kita yang menunjukkan gejala ringan COVID-19? Bagaimana cara menanggulanginya? Jadi lebih intinya tuh gimana sih Kak cara penerapan sama penanggulanginya? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya dari adik kita ini, dari SMP 1 Kemiri ya. Luar biasa, apresiasi dulu semuanya. Oh, tepuk tangan. 1000 orang yang tepuk tangan untuk pertanyaan kamu ya. Ya, luar biasa. Jadi ya, kita dapat melakukan isoman atau isolasi mandiri di rumah. Ya, dengan cara yang pertama, tadi kita siapkan dulu ruangan ya, kamar, tempat tidur ya. Itu yang terpenting. Jangan meletakkan benda-benda yang digunakan secara bersama oleh keluarga kita. Contoh, televisi. Nggak boleh, Kak. Apalagi yang menggunakan remote. Remote-nya dari orang yang diisolasi pindah ke yang lain. Nah, itu nggak boleh. Jadi, kulkas. Jangan diletakkan di ruangan itu. Jadi, ruangan tersebut harus bebas dari benda-benda yang digunakan bersama oleh anggota keluarga yang lain. Hewan peliharaan nggak boleh di dalam. Kemudian kamarnya juga harus selalu dikasih sinar matahari secara baik selama 15 sampai 30 menit. Ya. Jadi intinya dalam perawatan keluarga tadi kita menyiapkan dulu kamar dan peralatan penunjang yang dibutuhkan. Permasalahannya jika rumah tersebut hanya memiliki 2 kamar misalkan. Terus gimana Kak? Ya mau nggak mau yang namanya isolasi dia harus sendiri. Yang tidak diisolasi ya bersama-sama. Jadi gunakan satu kamar untuk yang diisolasi, satu kamar untuk keluarga yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya memang ada kamar mandi juga di dalam ruangan itu. Atau kamar mandi tersendiri yang digunakan oleh orang yang kita isolasi. Kalau tidak ada, boleh menggunakan kamar mandi bersama dengan catatan. Ketika orang yang diisolasi menggunakan kamar mandi tersebut, siram dengan cairan desinfektan. Jadi selalu dijaga kebersihannya, terutama licinnya lantai juga harus diperhatikan. Kemudian setelah satu kamar disiapkan untuk orang yang diisolasi, ya, ketika kita menjadi pelaku perawatan keluarga di rumah untuk orang yang diisolasi, kita juga jangan terlalu banyak berinteraksi atau terlalu sering. Ketika kita berinteraksi, selalu gunakan alat perlindungan diri, minimal yang 3 jenis tadi. Terus, yang namanya manusia kan suka lupa, Kak. Gimana, Kak? Tiba-tiba nih dadakan, ketika yang diisolasi itu dia lemas, nggak bisa bangun, hanya bisa berteriak minta tolong. Terus saya kaget dengar panggilannya. Jadi lupa menggunakan APD. Gimana tuh Kak? Nggak jadi masalah. Lakukan aja. Lakukan dengan optimis, dengan yakin kamu tidak tertular. Lakukan. Dekati, hampiri. Karena kenyamanan klien, kepastian tindakan yang kita lakukan itu penting untuk dilakukan. Nah terus kitanya gimana Kak? Nah kalian yang sebagai penolong juga harus sadar diri. Ketika tidak menggunakan APD, kemudian kalian berinteraksi dengan orang yang diisolasi, cepat-cepat deh mandi, bersih-bersih. Ya, bersih-bersih, ganti baju, ganti pakaian. Selesai masalahnya. Kemudian, ya, ketika isolasi itu dilakukan di rumah, perhatikan juga makanan atau gizi. Sebetulnya yang terpenting adalah membuat klien itu nyaman, tidak panik, tidak takut, dan tidak merasa tertekan. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena secara
psikologis, kalau dia tenang, kalau dia nyaman, itu akan mengeluarkan atau menghasilkan antibodi yang lebih baik dibanding dia panik. Panik, antibodi akan menurun. Di saat antibodi menurun, kumannya masuk, sehingga pertahanan antibodi kalah dengan kuman tersebut, sehingga dia bisa menjadi sakit. Optimis, senang, gembira, itu justru akan menyebabkan antibodi kita bertambah baik. Oleh karena itu di saat pandemi ini, jangan banyak sedih, jangan banyak depresi, jangan banyak ketakutan. Takut sih boleh sekali-sekali, jangan setiap menit. Misalkan kita ngelihat tetangga kita meninggal dan dinyatakan oh dia terinfeksi atau positif. Terus kita takut, wajar. Kita manusia. Tapi jangan terus-terusan takut. Move on lagi. Nah, ini rumusnya. Ketika kita mulai takut, kita tambahkan dulu kadar beraninya nih, supaya kita bisa move on. Kemudian setelah move on, kita introspeksi. Wah, tetangga kena nih. Dari mana kenanya? Kenapa dia bisa kena? Nah, kita cari tahu. Oh, ternyata dia sering keluyuran. Nggak pakai APD lagi. Atau nggak pakai masker. Sering mengabaikan protokol kesehatan. Ya wajar dia kena. Kan gitu. Oh, saya kan orangnya disiplin. Kembali lagi move on. Virus jauh, virus jauh. Jadi selalu berpikiran positif, perasaan kita juga harus positif. Jangan cuma pikiran yang positif. Perasaan kita juga harus positif. Contoh nih kita udah positif thinking nih. Ada orang bangkis, batuk. Paling flu biasa gitu kan. Sudah positif thinking, tapi perasaannya nggak positif nih. Masa iya sih? Sekarang kan lagi zaman pandemi. Jangan-jangan. Nah, perasaannya tuh yang membisikkan. Akhirnya apa? Pikirannya juga jadi negatif. Ya, itu yang penting itu. Kemudian selain makanan juga ya harus diperhatikan tadi keadaan psikologis klien juga harus diperhatikan. Jangan biarkan semua keluarga seenaknya keluar masuk kamar isolasi tersebut. Jadi yang namanya isolasi ya benar-benar isolasi. Tahan dia untuk tidak berkeliaran jauh dari rumah. Kalaupun dia mau berjemur silakan pada saat-saat tertentu. Ada profesor yang mengatakan bahwa waktu yang baik untuk menghasilkan vitamin D di dalam tubuh adalah antara pukul 10 sampai pukul 11 siang. Itu waktu yang baik untuk berjemur. Tapi saat ini memang lebih banyak yang suka berjemur antara pukul 7 sampai pukul 9 atau 11. Ya, nggak tahu kenapa, tapi menurut profesor ya yang mengatakan bahwa yang baik itu pukul 10 sampai pukul 11, justru pada saat di bawah pukul 10, sinar mataharinya itu menjadi pemicu kanker. Menyebabkan ketidaknyamanan di tubuh. Memicu sel-sel kanker untuk bekerja. Seperti itu sih hasil penelitiannya. Tapi ya kembali lagi ke teman-teman sekalian. Itu yang harus dilakukan pada saat kita melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, selain kebersihan lingkungan juga penting sekali. Faktor kita percaya diri sebagai pelaku perawatan keluarga juga amat dibutuhkan. Agar semua bisa berjalan nyaman dan sesuai. Dan ingat, jika ternyata kondisi gejala atau tandanya semakin tidak baik, jangan menunggu 14 hari masa isolasi berakhir atau masa inkubasi berakhir. Jika 5 atau 7 hari sudah tanda dan gejalanya semakin buruk, ya segera dirujuk ke rumah sakit. Jangan diisolasi di rumah. Itu yang harus diperhatikan. Baik, terima kasih ya Kak. Jadi intinya selain kita harus menjaga kebersihan, tapi kita juga harus menjaga psikologis kita ya Kak, supaya kita nggak cemas, nggak takut. Karena kalau misalkan teman-teman diingat, kalau misalkan kita cemas atau ketakutan itu bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita juga menurun. Nanti bisa-bisa virusnya gampang masuk lagi. Jadi harus berani-berani ya. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Ini ada lagi nih Kak pertanyaan nih Kak.
bila dari namanya dari Yuli Dwi Rahmawati SMPN 5 Tangerang. Ini pertanyaannya, bila salah satu orang tua pulang dari daerah terjangkit, apakah harus terpisah dari anak, Kak? Sedangkan anaknya itu bisa dibilang masih balita. Gimana, Kak, jawabannya, Kak? Baik, memang secara protokol kesehatan aturannya adalah jika kita baru saja kembali dari tempat yang terjangkit, itu harus melakukan karantina atau isolasi selama 14 hari. Akan tetapi kan bisa saja pada saat proses dia kembali, kemudian dia mampir ke puskes atau tempat pemeriksaan, kemudian dia melakukan swab, 2 hari hasilnya keluar, dinyatakan negatif, ya nggak jadi masalah. Tapi yang harus diingat adalah ketika proses dia baru sampainya, itu jangan langsung berinteraksi dengan anggota keluarga. Itu yang penting. Jadi dia harus membersihkan dirinya dulu. Mengganti pakaiannya. Jadi jangan langsung cipika-cipiki atau menyambut kedatangan dia. Tapi biarkan dia bersih-bersih diri dulu. Ya, setelah dia bersih-bersih diri, gunakan masker untuk antisipasi. Karena kan nggak tahu ada atau tidaknya kan virus itu tidak terlihat. Jadi tindakan yang terpenting itu. Kalau memang dia tidak melakukan swab atau pemeriksaan, dia tetap menggunakan masker dan membersihkan diri terlebih dahulu. Baik, Kak. Jadi tetap dijaga protokol kesehatannya ya, Kak, walaupun pulang dari daerah terjangkit. Ini mungkin pertanyaan terakhir aja ya, karena waktunya sudah singkat, Kak. Jadi kita ngambil 3 pertanyaan aja. Ini ada Alia Fauzia Fadila, asal sekolah dari SMPN 1 Cikijing. Pertanyaannya, bagaimana Kak menjelaskan kepada keluarga terkait protokol kesehatan? Karena memang sering kita temukan di keluarga itu suka nggak mau gitu Kak untuk menerapkan protokol kesehatan. Padahal pada saat pandemi seperti ini kan emang pentingnya Kak protokol kesehatan. Bagaimana Kak untuk menjelaskannya? Baik, adik-adik sekalian, luar biasa ya pertanyaan kalian tuh sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kebanyakan mahasiswa ya selama ini kepada Kak Lala. Tapi luar biasa atensi kalian ya pada kegiatan webinar kali ini. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa. Sekarang 2.200 orang yang tepuk tangan. Ya, jadi berkenaan dengan sosialisasi atau cara menyampaikan kita, yang pertama, kita tidak boleh marah-marah pada saat menyampaikan. Secara baik kita edukasi dari mulai pentingnya menjaga kesehatan pribadi. Kalau memang dia tidak mau menjaga kesehatan dia secara pribadi, ya, dia sebagai keluarga sayang nggak sama orang sekitarnya. Kalau memang dia sayang, tentunya nggak boleh dong dia mengabaikan protokol kesehatan, ya. Jadi kalau memang nggak sayang sama diri sendiri, introspeksi, harus sayang sama orang sekitar. Itu yang pertama. Idenya seperti itu. Kemudian, jika memang itu juga masih sulit untuk protokol pakai bajunya aja. Ya, dari kita contohkan dulu nih. Kita contohkan, kemudian pikiran kita juga harus positif. Jangan pikiran kitanya negatif. Udah dicontohin, udah dikasih tahu, masih aja bandel. Nah, bandelnya ini menjadi doa kita untuk orang sekitar kita. Ingat tuh, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, kalau itu negatif, maka dia akan membias atau keluar sebagai doa yang negatif. Jadi jangan bilang bandel, ya, bilang aja, ya, belum mematuhi. Nah biasanya kata belum itu akan hilang, yang tinggal hanya mematuhi. Jadi doa kita supaya dia mematuhi, seperti itu. Jadi untuk
pandemi saat ini, ya, ajaib nggak ajaib, atau percaya nggak percaya, hal-hal itu yang sering kejadian. Dan sering saya temui atau saya dapati. Jadi keajaiban-keajaiban kecil ketika kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif, itu akan dengan sendirinya muncul kejadian itu. Tapi kalau kita berpikiran negatif, contoh nih, 3 minggu yang lalu, ya, teman saya dinyatakan positif dari hasil swabnya. Kaget dong orang sekitarnya. Kalau dia sih, karena dia yang minta. Kenapa? Setiap kali berkunjung ke tempat yang zona merah, dia ketakutan. Selalu ketakutan, selalu berpikiran negatif, sehingga dia kena. Padahal saya sama teman-teman yang lain juga ke tempat yang sama. Berkunjung dan bertugas di tempat yang sama. Tapi kenapa enggak kena? Karena kita berpikiran positif. Kita tidak takut. Gitu. Nah, ini salah satu contoh di keluarga kita aja. Karena lingkungan tempat kita bekerja, lingkungan tempat kita bermain, itu juga adalah lingkungan keluarga kita. Gitu kan? Nah, kalau ternyata itu masih sulit juga, ya sudah. Kitanya yang move on, ya, kitanya yang selalu berpikiran positif, kitanya yang selalu menerapkan protokol kesehatan, ya. Nanti suatu saat jika dia terkena, dia sendiri akan berpikiran, ya, dan akan menyesali perbuatannya. Kita tinggal berucap, penyesalan itu adanya di akhir, bukan di awal. Kalau di awal namanya pendaftaran. Kan dari awal sudah dinasihatkan untuk tidak, nah, sekarang coba berpikiran positif sebelum parah nih gitu kan. Karena ini juga kejadian. Ayo sebelum parah coba berpikiran positif, berdoa, minta sama Tuhan atau sama Allah Subhanahu wa taala supaya penyakit kamu disembuhkan atau dihilangkan. Dari situ kita bisa menyentuh hatinya tuh. Oh iya ya, nanti dia akan sadar dengan sendirinya. Memang tidak mudah. Sangat tidak mudah di era pandemi ini untuk memberitahu atau menyadarkan seseorang. Tapi biasanya kalau dia sudah kena batunya sedikit, jangan juga kitanya senang, kita syukurin. Alhamdulillah syukur lo, rasain lo. Yang enggak juga. Kan gitu ya. Kita doakan. Ayo sama-sama kita doa. Semoga penyakitnya cepat diangkat. Dan jangan buru-buru memponis dia itu positif. Kalau cuma baru beberapa gejala, contoh. Dia bersin, dia batuk. Wah udah dituduh COVID. Wah dituduh COVID. Jangan. Ya, pastikan ada tesnya sebetulnya. Tes sederhana yang bisa kita gunakan untuk memantau apakah ada virus di tenggorokan kita. Yang pertama, tarik napas selama 10 detik. Tarik napas 10 detik, kemudian ditahan 10 detik. Tuh, yang kedua, ditahan 10 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut selama 10 detik. Jadi semua total waktunya 30 detik. Enggak lama kan? Enggak lama. Lakukan itu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Jika tubuh kita ada kelainan seperti rasa lemas, gatal di tenggorokan, atau spontan mau batuk, berarti ada virus di dalam tenggorokan kita. Ingat, di tenggorokan ya, bukan di paru. Karena ketika virus itu berada di tenggorokan, dia belum tentu turun ke paru-paru. Masih bisa kita upayakan untuk bisa keluar. Caranya apa? Ditelan agar masuk ke lambung dan mati di lambung. Jadi tidak lari ke saluran pernapasan atau respirasi. Yang kedua, minum air hangat yang dikasih sedikit garam atau NaCl, ya. Karena mengandung NaCl, kumur-kumur, ya, buang. Tujuannya untuk membunuh kuman yang ada di rongga mulut.
dan tenggorokan. Demikian jawabannya. Jadi kalau misalkan emang ada keluarga yang sulit nih Kak, berarti kita harus bisa menjadi modelnya dulu ya Kak. Jadi contohnya dulu, baru kita terus berpikiran positif. Semoga keluarga kita bisa mengikuti protokol kesehatan. Baik, terima kasih Kakak atas waktunya, terima kasih atas ilmunya juga. Bisa kita berikan tepuk tangan untuk Kak Lala ini, Masya Allah luar biasa ya. Materinya sudah dijelaskan dengan rinci dan jelas sekali tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman peserta juga, ilmunya juga bisa diamalkan, dan next bisa menjadi narasumber juga seperti Kak Lala yang luar biasa ini. Ya, mungkin karena waktunya sudah habis ya, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah perbuatan atau tingkah laku saya selama memandu jalannya penyampaian materi dan diskusi pada pagi hari ini. Saya mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada Kak Lala sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, orang disambut. Saban syukurnya. Nah, dia lagi kenapa? Penelitian.